Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas DKPA angkatan 2021 dengan NIM 21080650102. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan dalam melakukan research dalam mata kuliah metodologi desain. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam research proses. Yang pertama itu ada define research problem. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian adalah mendefinisikan dan membatasi pencarian masalah penelitian. Masalah penelitian atau research process adalah sebuah pernyataan atau statement yang jelas dan pasti mengenai sebuah hal yang menjadi perhatian, sebuah kondisi yang perlu ditingkatkan, sebuah kesulitan yang perlu dieliminasi, atau sebuah pertanyaan mengganggu yang ada pada karya ilmiah, baik secara teori ataupun praktik, yang menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan pemahaman dan investigasi yang lebih dalam. Langkah kedua yaitu review the literature. Review the literature adalah sarana untuk menemukan artikel, buku, dan sumber lain seperti tesis, disertasi, dan hal-hal yang relevan dengan masalah atau teori atau penelitian tertentu yang kita minati. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mengetahui topik yang sedang diteliti. Langkah melakukan literatur antara lain mencari literatur yang relevan. Yang kedua, memilih sumber yang spesifik. Yang ketiga, identifikasi detail artikel. Yang keempat, menyusun outline atau garis besar di literatur. Yang kelima itu menyusun literatur review. Langkah ketiga dalam melakukan research proses yaitu formulating hipotesis. Hipotesis atau gagasan yang mendasari merupakan tanggapan sementara terhadap sesuatu masalah yang masih dalam pertimbangan karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Langkah selanjutnya adalah menyusun tanggapan sementara yang masih harus ditentukan. Peran hipotesis adalah untuk membimbing peneliti di jalan yang benar. Langkah keempat yaitu developing the research design. Setelah kita menyatukan masalah penelitian, selanjutnya kita akan diminta untuk menyusun desain penelitian. Tujuan utama dari studi pengembangan adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip desain dengan minat praktis di lapangan. Penelitian dalam studi pengembangan didasarkan pada permasalahan di lapangan dan pelaksananya melibatkan mitra, peneliti, pakar, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari desain pencarian ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan waktu, tenaga, dan uang yang minimum. Langkah kelima yaitu determining sample design. Sampel dapat didefinisikan sebagai sebagian kecil dari kelompok. Peneliti harus menemukan cara memilih sampel yang dikenal dengan sampel design. Ada beberapa cara untuk menemukan berbagai sampel design, seperti simple atau random sampling. Sampel acak sederhana, di mana setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua adalah systematic sampling. Systematic sampling adalah suatu metode pengambilan sampel, di mana unsur pertamanya dipilih secara acak, sedangkan unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu, populasinya besar dan homogen. Yang ketiga itu ada quota sampling. Quota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Kemudian dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Langkah keenam dalam melakukan research proses adalah collection of data. Pengumpulan data bisa dikatakan sebagai prosedur mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian yang menggunakan teknik standar yang divalidasi. Seorang peneliti dapat mengevaluasi hipotesis penelitian mereka berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam kebanyakan kasus, pengumpulan data adalah langkah utama dan paling penting untuk penelitian. Terlepas dari bidang penelitian, pendekatan pengumpulan data berbeda untuk berbagai bidang studi, tergantung pada informasi yang diperlukan. Tujuan pengumpulan data ada dua, yaitu membuktikan kualitas dan mendapatkan informasi yang valid. Langkah ketujuh yaitu execution of project atau pelaksanaan project. Setelah data-data penelitian
dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya adalah mengeksekusi atau melaksanakan proyek penelitian tersebut. Pelaksanaan proyek ini membutuhkan kemampuan manajemen waktu dan mutu bagi peneliti, demi terlaksananya proyek penelitian dengan jalur yang benar, memadai, dan dapat diandalkan. Langkah ke-8 yaitu analisis of data. Setelah data dikumpulkan, peneliti memiliki tugas untuk menganalisisnya. Analisis data membutuhkan sejumlah operasi terkait, seperti membuat data mentah melalui tabulasi pie chart, coding, dan kemudian menggambar inferensi statistik. Langkah terakhir dari research process yaitu generalisasi dan interpretasi. Pada tahap ini, hipotesis dibandingkan dengan pengujian berbagai alat statistik seperti uji C kuadrat, uji F, uji T, dan sebagainya. Setiap tes dapat diterapkan tergantung pada sifat objek dan hipotesis penelitian. Pengujian akan menghasilkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya tentang langkah-langkah dalam melakukan research process. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.